Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak untuk membahas mengenai mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau yang disebut TJBL. Kita udah masuk pertemuan kedua ya. Sebelum Bapak lanjut, alangkah baiknya Bapak memimpin doa agar selama proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan apa yang Bapak sampaikan itu bisa diserap oleh anak-anak semua serta mampu untuk menganalisanya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin bertanya gimana kabar rekan-rekan semua atau adik-adik semua. Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk info-info yang beredar ini setelah Bapak cermati di sosial media, bahkan Kementerian Kemendikbud infonya itu udah ada sekolah yang dibuka ya untuk di wilayah yang benar-benar udah masuk zona hijau. Namun untuk yang udah zona hijau itu tetap mengikuti protokol dan yang pasti nanti itu masuknya tidak menggunakan seragam. Dan kita berharap semua agar SMK Teknologi ini dalam waktu dekat ini kita bisa belajar tatap muka ya, nggak online-onlinean lagi, karena Bapak juga ngerasa kasihan untuk sistem pembelajaran online ini. Ya ala kadarnya gitu loh. Arti ala kadarnya itu ya mungkin hanya ketika Bapak menyampaikan 100% hanya 50 atau 60 aja itu mungkin udah beruntung nangkapnya, bener nggak? Dan mustahil banget ketika nangkap itu di atas 75%, karena yang namanya kelas produktif ini kan pengennya Bapak sih menyampaikan materi dan dilanjut dengan menunjukkan suatu objeknya gitu loh, biar jelas. Dengan adanya sistem online kayak gini ya beginilah ala kadarnya, tapi kita tetap jangan berkecil hati, tetap terus semangat dan jangan lupa berdoa agar kita segera dipertemukan, ya nggak? Kan kalau udah KBM mah istilahnya udah ngajen di rumah, bisa ketemu sama teman-teman, apalagi bisa ngobrol-ngobrol sama guru-guru yang mungkin udah kangen juga, ya nggak? Nah, termasuk Bapak sendiri juga kangen ingin ketemu anak-anak, udah lama juga kan udah nggak pernah lihat mukanya. Kalau di WA kan udah pakainya profil bukan muka sendiri ya, jadi Bapak juga udah gimana tuh mau ngingetnya bahwa ini adalah murid Bapak. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran, Bapak mau ulas materi yang pertemuan ke-1. Untuk yang materi pertemuan ke-1 itu bagaimana? Apakah udah cukup menangkap dengan materi yang Bapak sampaikan kemarin? Bapak harap sih bisa menangkap ya. Ya walaupun cuma sedikit, Bapak juga nggak berharap banyak. Yang penting ada masuk. Untuk apa sih itu artinya teknologi jaringan berbasis luas itu? Untuk WAN, LAN, MAN, dan selain-lainnya. Nah, masih ingat ya?
pengennya bapak ketika anak-anak ini sedang di rumah itu jangan kebanyakan main atau ya hal-hal yang negatif lah. Seenggaknya kita bisa lakukan hal atau kegiatan positif, contohnya kayak belajar mengenai yang bapak sampaikan TJBL ini, teknologi jaringan basis luas. Apa sih teknologi jaringan basis luas itu? Nah, kita cari tuh di internet kan, kita kan semua udah pakainya sistem internet ya, apalagi anak TKJ wayahnya tuh kalau nggak tahu internet dengan cara gunanya jangan cuman pakainya Facebook, Instagram, terus Twitter, coba gali lagi yang lain mengenai pengetahuan atau jurusan yang anak-anak tempuh sekarang. Apa sih TKJ itu? Nanti kita arahnya kemana sih TKJ itu? Nah, kita lakukan hal-hal kegiatan positif seperti itu. Makanya dengan adanya belajar online itu, Bapak harap dari rekan-rekan semua gunakan waktu sebaik mungkin. Ya, ibadah juga. Mungkin buat yang suka ibadah, ngaji, istilahnya kita isi kekosongan kita dengan hal-hal yang positif. Ya enggak? Nah, biar enggak jenuh juga. Jangan ngegame terus. Ya enggak? Ya. Terus buat yang masih suka hobi bantuin orang tua atau yang sehari-hariannya mungkin kayak bapak sendiri pernah lihat itu di luar ada orang yang dengan memanfaatkan liburnya sekolah atau adanya sistem online ini, ada yang orang tuanya itu jualan. Nah, dengan adanya suasana seperti ini, jadi ada anak sekolah yang benar-benar ngebantuin orang tuanya, yaitu dengan berjualan kayak nyuciin piringnya. Nah, orang tuanya itu jualan bubur ayam. Ya, pokoknya bapak salut lah ketika ditanya itu anak tersebut jawabannya simpel, merasa rugi enggak dengan adanya suasana seperti ini. Ya, kalau dibilang rugi mungkin rugi pak, tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya seperti ini saya pun sedang belajar untuk bisa gimana caranya membantu orang tua saya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Wah, pokoknya salut lah. Dan bapak harap, bapak sih nggak pengen untuk kalian ngikutin seperti itu, setidaknya aktivitas sehari-hari kalian itu bisa menjadi hal yang positif, apalagi bisa membantu orang tua itu. Wah, pokoknya, dan bapak doain ketika ada anak-anak bapak yang udah bisa membagi waktunya untuk membantu kedua orang tuanya dalam contoh seperti kasus bapak tadi membantu orang tuanya jualan di jualan itu, insya Allah kedepannya atau mencari kerja ya mungkin ya kalau di daerah bapak itu mudah, karena ada dua tipikal orang itu. Kalau orang yang ngebangkang sama orang tua itu yakin mencari kerjanya itu sulit kalau di daerah bapak ya, di daerah Cirebon. Tapi nggak tahu kalau di Karawang itu bagaimana. Tapi ya mungkin sama sih, ketika ada orang anak yang selalu ngebangkang sama orang tuanya dan gak nurut sama orang tuanya, itu yakin hidupnya gak akan enak. Tapi dengan adanya kita dekat dengan orang tua, selalu ngebantu orang tua, dan orang tua selalu mendoakan kita yang baik, itu insya Allah hidup kita pun akan baik. Oke? Nah, tetap kita
melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari dengan hal-hal yang positif ya. Oke, berlanjut untuk pertemuan yang kedua ini. Nah, kita ini menjelaskan mengenai ada di sini peristilahan atau glossary. Jadi dalam teknologi jaringan berbasis luas ini ada komponen-komponen yang kemarin itu kan hanya menyimpulkan jaringan luas berbasis WAN, MAN, dan LAN. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lagi lebih detail untuk komponen-komponennya seperti yang akan Bapak jabarkan ini. Untuk WAN itu kan sama aja dengan wide area network ya, yang cukup luas untuk menyatukan beberapa server. Contohnya seperti komputer yang ada di SMK Teknologi dengan SMK yang ada di Karawang Kota sana, kita menggunakan WAN. Nah, terus ada lagi troubleshooting itu apa sih? Nah, troubleshooting itu sama aja dengan pemecahan permasalahan yang sering terjadi. Jadi ketika ada troubleshooting itu namanya dipecahkan masalah yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, terus ada lagi software ini ada yang namanya Piranti Lunak, sebuah aplikasi program komputer. Nah, program komputer. Terus ada lagi topologi jaringan. Topologi jaringan ini cara menghubungkan antara komputer. Nah, jadi ada pembentuknya, misalkan ada ring, ada topologi, ada circle itu. Terus ada juga server adalah komputer yang menjadi sentral dan menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain. Nah, terus ada lagi dengan host, workstation komputer pengguna. Lalu ada lagi protokol tahu lah ya, namanya aturan. Ada lagi CPA, customer premise equipment. Nah, terus ada lagi DCA, data circuit terminating equipment. Ada DTA, data terminal equipment. CSU, channel service unit. DSU, data service unit. AS, autonomous system. Ada RIP, routing information protokol, dan sebagainya. Nanti bisa kalian cek di materi yang akan Bapak share di itu ya, di grup. Nah, di sini kita tujuan kegiatan belajar. Nah, kita untuk TJBL ini terfokuskan hanya ke satu jaringan, yaitu WAN. Nah, untuk LAN, MAN, dan sejenisnya ataupun yang lain nanti kalian baca-baca sendiri di rumah itu apa aja yang dimaksud dengan tersebut. Nah, untuk itu yang Bapak arahkan itu WAN, dan nanti ketika udah mulai tatap muka boleh kalian itu tanyakan ke Bapak mengenai pengetahuan kalian. Nah, terus di sini Bapak ingin menjelaskan uraian materi atau latar belakang dan sejarah jaringan. Nah, sejarah jaringan tersebut pada tahun 1940-an di Amerika ada sebuah penelitian yang dimanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Jadi pada tahun 1940-an itu di negara Amerika memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama-sama nih. Gimana caranya? Nah, komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Nah, mungkin ada yang tahu dulu komputer itu benar-benar besar. Besarnya mungkin sekitar setengah ruangan kelas. Nah, semakin seiring berjalannya waktu dari komputer terbesar itu jadi diminimalisir, semakin kecil dan berubah sekarang menjadi laptop, dan bahkan handphone pun sudah termasuk perangkat komputer, namun yang speknya udah tinggi atau atau seperti itulah. Nah, terus sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System.
Waktu pembagian sistem. Bentuk pertama kali jaringan atau network komputer diaplikasikan pada sistem TSS. Beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Nah, nanti kalian bisa cek di materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, sini selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer peer-to-peer system. Nah, udah dijelaskan ya. Nah, sekarang Bapak lanjut lagi. Jenis-jenis jaringan atau secara umum jaringan komputer terdiri dari atas 5 jenis. Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya LAN. Udah Bapak jelasin ya. Local Area Network merupakan jaringan lokal yang digunakan oleh suatu organisasi untuk berbagai sumber daya atau resource sharing seperti printer dan file. LAN biasanya dibangun dan dikelola oleh organisasi tersebut. Teknologi LAN antara lain Ethernet, Token Ring, dan FTDI. Ada MAN. Nah, MAN juga udah dijelasin. Ada WAN juga. Nah, di sini ada tambahan intranet. Untuk intranet sendiri melibatkan jaringan LAN dan web server yang terpasang pada jaringan LAN tersebut. Web server digunakan untuk melayani permintaan pengguna internal suatu organisasi untuk menampilkan data dan gambar. Nah, intranet ini mempunyai sifat tertutup, yang berarti pengguna dari luar organisasi tidak dapat mengaksesnya. Nah, untuk internet sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Ini untuk internet sendiri. Nah, terus ini ada WAN. Terdapat begitu banyak pilihan yang tersedia untuk mengimplementasikan WAN yang bisa dibedakan berdasarkan teknologi, kecepatan, dan biaya yang dibutuhkan. Nah, seperti ini penggambarannya ya. Nanti adik-adik bisa baca. Nah, di jalur WAN menyediakan berbagai macam kecepatan data yang diukur dalam kesatuan kilobits per second. Nah, kalau di bahasa di handphonenya itu KB. KB itu kan sama dengan kilobits ya. Nah, ini berbagai teknologi WAN dan kecepatan yang tersedia. Sonet. Nah, untuk HP itu masih di line tipe DSO dan T1 DSO, karena kecepatannya kan belum nyampe 1000, masih di angka 1 MB atau sampai 10 MB lah per second. Nah, perangkat WAN sendiri ada, yaitu yang namanya router. Nah, router itu yang kemarin Bapak jelaskan ya, mungkin udah paham dan gambarannya udah tahu. Ada CSU juga, jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah channel service unit CSU dan data service unit DSU dibutuhkan. Keduanya sering digabung menjadi sebuah perangkat yang disebut CSU atau DSU. Ada modem. Nah, modem mungkin entah tahu ya, communication server. Nah, standar WAN di sini juga ada. Nah, penjabarannya seperti ini. Nanti dari rekan-rekan bisa dilihat datanya dan dibaca-baca. Nah, terus ada dasar-dasar routing. Sini Bapak jelaskan untuk routing langsung dan tidak langsung. Proses program pengiriman datagram IP selalu menggunakan tabel routing. Tabel routing berisi informasi yang diperlukan untuk menentukan kemana datagram harus dikirim. Nah, jadi routing ini fungsinya mengirim ya, mengirim data menggunakan IP. Oke, seperti ini penggambarannya nih. Nah, untuk IP 132.96.11.1 ingin mengirim data ke 132.96.11.2, yaitu dengan cara kita menembak IP tersebut. Nah, lalu kita kirimkan. Nah, untuk gambar di atas memperlihatkan jaringan TCP atau IP yang menggunakan teknologi Ethernet pada jaringan tersebut. Host Osiris mengirimkan teknologi Ethernet. Nah, penggambaran seperti ini. Jadi komputer yang IP-nya 132.96.11.2
bisa mengirimkan data ke 132.9.11.1 dan bisa juga mengirim satu ke komputer yang IP-nya 132.9.11.3. Nah, dengan IP pengirim misalkan contoh seperti ini ya. Itu terus ada juga jenis-jenis konfigurasi routing. Nah, konfigurasi routing secara umum terdiri dari 3 macam, yaitu 1 minimal routing, static routing, dynamic routing. Nah, terus routing protokol, aturan routing nih. Nah, aturan routing itu seperti ini ya, nanti bisa dibaca. Seperti ini ada yang pertama interior routing protocol, terus ada exterior protocol, terus ada ARP, address resolution protocol. Nah, seperti yang ada di gambar ini. IP pengiriman. Untuk host mengirimkan paket ARP request dengan alamat broadcast Ethernet, datagram IP yang dikirim masukkan ke dalam antrian. Paket ARP respon diterima host dan hosting mengisi tabel ARP dengan entry baru. Nah, dan selanjutnya terus ada lagi enkapsulasi HDLC, High Level Data Link Control. Ada link akses prosedur balanced LAPBE untuk X25 X-ray. Nah, seperti itu. Ini data diagramnya. Ini juga ada CHP digunakan remote router. Nah, dimana umumnya message Z3GES5 MD5 responnya berdasarkan password dan pesan challenge local router akan mengecek respon dengan kalkulasi miliknya sendiri dengan nilai hash yang diharapkan. Jika nilai sesuai autentikasi disetujui, sebaliknya koneksinya akan segera berakhir. Nah, nanti di sini ada namanya rangkuman. Nah, nanti untuk tugas dari adik-adik sendiri itu nanti ada Bapak bikin soal yaitu rangkuman. Jadi rangkuman di sini apa yang tadi Bapak jelaskan itu kalian tangkap nih. Oh, jenis-jenisnya jaringan itu ada apa aja. Pokoknya kesimpulan yang nanti Bapak share materi ini kalian pahami dan kalian tulis. Pokoknya kalau yang nggak ngerti boleh nanti tanya ke grup atau cari sendiri di internet, boleh tanyakan ke Bapak juga boleh. Nah, terus ada tugas dari Bapak sendiri. Yang pertama yaitu pelajarilah uraian materi tentang konsep dasar jaringan WAN ini dengan baik. Buatlah rangkuman dari materi tersebut, diskusikan dengan teman Anda. Nah, jadi coba diskusikan dengan teman-temannya ya. Dengan teman-temannya apa sih mengenai jaringan WAN ini. Nah, kita fokus sekarang ke WAN ya. Untuk LAN, MAN itu kita singkirkan dulu karena untuk materi ini kita mengenali jaringan WAN ya. Nah, di sini ada yang kedua, gambar dan jelaskan struktur dari PPPP. Jadi Bapak jelaskan tadi ya. 3. Jelaskan tentang proses autentikasi PPP. 4. Sebutkan subprotokol dari PPP dan jelaskan masing-masing subprotokol tersebut. Nah, yang tadi ya
ada protokolnya, ada di atas itu ya, kayak protokol routing protokol, itu ada interior routing protokol, ada exterior protokol dan lain-lain. Nanti bisa kalian jabarkan lagi, itu udah kasih bocoran Bapak, dan nanti kalian baca-baca materi yang Bapak share ini, semuanya ada jawabannya di situ. Nah, terus yang terakhir tes formatif. Nah, tes formatif ini tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan WAN. Lalu yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan modem. Nah, tadi modem tuh udah Bapak jelasin. Dan terus yang ketiga, sebutkan protokol-protokol pengembangan dari HDLC. Yang keempat, sebutkan dan jeniskan tipe-tipe frame dari HDLC. Nah, itu untuk tugas pertemuan yang kedua. Nah, nanti untuk tugas pertemuan kedua itu bisa dilihat di PPT. Nah, PPT-nya itu, nah di sini salin dan masukkan ke dalam browser. Nah, nanti kalian copy biasa kode unik yang Bapak kasih, kemudian atau menekan tombol button ini ya. Nah, bagi yang kemarin masih bermasalah dengan emailnya, diusahakan kalian itu, anak TKJ itu wajib mempunyai email aktif dan tidak boleh harus ganti-ganti, hanya satu untuk sekolah, dan untuk yang lain terserah. Dan pengennya Bapak itu targetnya kelas 2 itu tahu menggunakan email, Google Drive, Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, ya, mungkin ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup WA mengenai materi yang Bapak bahas ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, oh iya ada lagi mungkin. Nah, untuk pengisiannya itu boleh menggunakan Word, dan Bapak sih pengennya pakainya Word ya. Belajar lah, jangan pakai tulisan tangan, kan kita udah masuknya ke kelas TKJ ya, jadi ya udah semestinya mengenal dunia teknologi, jangan pakainya tulisan tangan. Tapi kalau masih yang awam ya nggak apa-apa pakai tulisan tangan, Bapak masih harap maklum. Dan suatu saat Bapak akan potong dan benar ketat, nggak akan nerima yang namanya oret-oretan atau tulisan tangan, semuanya berbentuk file ya, berbentuk file, bukan buku lagi ya. Yang namanya komputer itu kan meminimalisir pekerjaan kita. Satu, yang tadinya pakai tangan, tulisan tangan, sekarang pakai ketikan. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke era digital, semuanya itu berbentuk digital. Baik beli di warung aja itu menggunakan digital. Contoh kayak ke Alfamart nih, bagi yang udah mengerti teknologi, saya bikin aja OVO atau bikin apa saldo atau sejenisnya, atau yang simple deh, gunainya pakai ATM. Itu jadi satu, udah minimalisir terjadinya kecurian. Contoh ketika ada kita mau belanja atau uang banyak, menggunakan uang banyak, pasti banyak dong yang merhatiin di situ, wah belanjanya banyak banget nih, udah nyampe 1 juta lebih. Yang namanya orang kan nggak ada yang tahu ya, tapi kan kita antisipasi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi dengan adanya ATM atau menggunakan HP atau saldo dan sejenisnya yang berbentuk digital, kita itu tingkat hal-hal yang tidak diinginkannya itu kecil. Orang mau nyuri juga kan bingung, yang mau dicuri apa ATM. Misalkan ATM kalau nggak ada kode PIN nya kita nggak akan bisa tahu. Handphone kalau nggak ada kode uniknya pun kita nggak akan tahu.
Dan mungkin yang jadi permasalahannya itu kayak kode pinnya lupa biasanya. Nah itu yang harus diterapin ya. Nah pokoknya semuanya itu bentuk digital ya. Coba belajar dari sekarang. Tugas kedua ini yang benar-benar ingin memahami teknologi, ayo sama-sama. Bapak orangnya nggak saklek kok, orangnya ya welcome lah. Dimana kalian susah boleh tanya ke bapak, jangan sungkan. Oke, bapak orangnya ya ginilah, enak. Yang penting kalian juga bisa mengikuti ya. Nah seperti itu. Nanti untuk pengisian Google Form itu udah bapak sediain, boleh ngupload filenya itu lebih dari satu bagi yang menggunakan tulisan tangan. Tapi untuk yang pakai Word itu kan hanya cukup satu kali ya dijabarkan oleh handphone. Dan pastikan HP-nya itu support. Kalau bisa pakai aplikasi Microsoft, jadi bisa kebaca semua ketika bapak ngirim PPT, ngirim Word, ngirim Excel, itu bisa kebaca. Jadi nggak ada bertanya, kok saya nggak bisa dibuka ya HP-nya ya, filenya kok saya kayak gini ya munculnya ya. Itu karena nggak support. Nah makanya bapak ini di sini ingin sedikit apa ya istilahnya, memberikan atau istilahnya ngasih info bahwa kalian itu kan masuk ke produktif TKJ. TKJ itu ya berhubungannya dengan digital tanpa adanya orat-oratan atau tulisan tangan. Nah seperti itu. Mungkin kalau tidak ada lagi, bapak cukupkan pertemuan hari ini. Untuk tugas nanti paling terakhir tetap ya jam 4 bapak terakhir nerima. Sekarang coba belajar konsisten atau tepat waktu, karena nggak hanya untuk buat hari ini, nanti kedepannya pun ketika kalian sudah lulus sekolah dan mulai bekerja itu harus bisa tepat waktu dan memanage waktu. Nah, oke. Bagi yang tugasnya di atas jam 4 lewat, itu konsekuensinya nilainya separoh ya. Ketika jam ngirim tugasnya lagi di atas jam 7, itu tidak dapat nilai, hanya dapat absensi saja. Jadi ada 3 komponen. Ketika tepat waktu ngirim sebelum jam 4, itu nilai full. Ketika ngirimnya lebih dari 4 sebelum jam 7, kita bahas biasanya di malamnya itu, bapak kasih nilai setengah. Contoh ketika kalian betul semua 100, karena kalian melanggar lewat dari jam 4 sore, akan dipotong 50%. Itu bagi yang betul semua 100. Tapi kalau yang betulnya 30 atau 20 atau 10, ya tinggal dipotong separuhnya aja ya. Dan itu nilai nanti akan dikumulatifkan ke nilai tugas akhir. Oke. Ketika ngirimnya jam 7 lewat, itu nggak diterima, hanya absensi saja yang diterima. Sampai sini paham ya? Kalau paham, bapak akhiri. Sebelum pertemuan yang kedua ini bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang tadi bapak sampaikan kalian itu dapat memahami ya. Ketika ada yang kurang paham, boleh tanyakan ke grup atau searching ya. Sampai sini bapak mulai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran
Di pertemuan kedua ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga apa yang tadi Bapak sampaikan kalian dapat memahami dan mampu untuk mengembangkan apa itu yang tadi Bapak sampaikan. Tetap menjaga protokol kesehatan, hindari hal-hal kerumunan, selalu menggunakan masker, tetap semangat, sehat selalu buat adik-adik Bapak, buat anak-anak Bapak. Sebenarnya adik-adik sih karena Bapak juga masih muda ya. Ya, buat anak-anak Bapak terus semangat dengan keadaan seperti ini, dan mari kita berdoa agar wabah ini segera selesai dan kita bisa melakukan kegiatan belajar lagi secara normal. Amin ya robbal alamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.